Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi cerita lucu hari ini ya. Hari Minggu ini selain teman-teman liburan, ketemu teman-teman yang lain, mungkin jalan-jalan untuk shopping atau makan-makan bareng gitu, tapi mungkin nggak banyak karena mungkin teman-teman banyak yang puasa kan hari ini. Jadi ya mungkin sebagian lah yang mungkin nggak puasa, sebagian atau mungkin yang puasa ya. Kalau yang puasa tentu saja menunggu nanti saat berbuka baru bareng teman-teman lainnya untuk makan bareng. Tapi bagi yang tidak puasa mungkin membawa bekal dari rumah atau mungkin jalan-jalan beli makanan atau shopping. Ya sambil duduk-duduk kan bisa lihat video-video Cindy ya. Kan Cindy banyak banget atau banyak video-video yang membahas masalah lucu, masalah virus corona atau masalah yang mungkin sangat berguna bagi teman-teman lah ya. Teman-teman bisa lihat dan mungkin bisa kasih tahu ke teman yang lain untuk mengikuti atau untuk mendengarkan juga. Oke, ini lucu teman-teman yang ini. Atau karena virus corona di beberapa negara dan juga beberapa atau maksudnya yang terkena dan bahkan ada yang meninggal, sangat menyedihkan sekali teman-teman. Terus di Hong Kong juga banyak sekali beberapa bulan yang lalu itu untuk pengurangan tenaga kerja, terus kerja di rumah gitu. Jadi mungkin ekonomi juga kena pengaruh ya teman-teman. Yang maksudnya yang pekerjaannya sedang-sedang atau yang ekonomi sedang itu sangat terlihat gratis banget menurunnya gitu. Nah ini terjadi pada seorang sopir taksi ya teman-teman. Ini di Sai Kung. Mungkin di Indonesia juga banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti ini, tapi ini di Hong Kong juga ada. Di Sai Kung ada seorang sopir taksi membawa penumpang untuk pergi ke Sai Kung yang jauh gitu ya. Terus setelah turun, ternyata si sopir taksi tadi dirampok sama penumpangnya teman-teman. Sebetulnya sih uangnya nggak terlalu banyak teman-teman, cuma 2.200 Hong Kong dolar dia rampok. Terus sambil merampok 3 telepon dia. Terus yang lebih kejam teman-teman, taksinya sekalian juga dirampok. Setelah itu si penumpang tadi membawa uang si sopir 2.200, terus 3 telepon si sopir, dan taksinya juga dibawa pergi. Akhirnya apa yang bisa dikerjakan bagi sopir yang ditinggal tadi teman-teman? Dia harus pergi atau harus jalan jauh banget, berapa kilo ya? Jauh banget teman-teman, sekitar 6 kiloan jalan kaki, hampir kurang lebih dari 1 jam kalau dia jalan. Padahal dalam keadaan gelap teman-teman, karena malam hari si sopir membawa penumpangnya tadi malam hari. Terus si sopir jalan terus pergi ke taman yang ada penjaganya ya, satpam lah istilahnya. Terus setelah ketemu satpam atau penjaga taman tadi, dia pinjem telepon untuk lapor ke polisi. Barulah si polisi datang. Tapi ya masih dicari teman, karena bayangkan dia jalan ke tempat yang punya telepon tadi aja 1 jam, itu jalan kaki. Berarti taksi yang dirampok oleh penumpangnya tadi sudah berapa jauh? Jadi kan jauh banget. Jadi sekarang masih di dalam pencarian. Ya sebetulnya sih kasihan banget, karena selain malam hari dia mau mencari pertolongan juga kesulitan karena nggak ada orang lewat di situ. Itu tempat yang sepi banget, apalagi malam hari. Jadi si sopir tadi jalan kaki hampir 1 jam teman-teman. Untung dia nggak mengalami yang lebih mengerikan lagi. Dia cuma dirampok uangnya, telepon HP-nya dan mobilnya, terus dibiarkan begitu aja. Langsung si
penumpang naik taksi tadi, nyopir sendiri langsung pergi. Akhirnya kan mencari pertolongan harus jalan jauh. Ya alhamdulillah Pak sopirnya tadi masih sehat, masih bisa berjalan. Karena umur dia sebetulnya nggak muda teman-teman. Si sopir tadi umurnya sudah 57 tahun, berarti kan sudah agak tua kan. Untungnya dia sehat, nggak terjadi lebih tragis gitu. Jadi kan dia walaupun jalan kaki 1 jaman, dia masih untung bisa mencari pertolongan atau lapor ke polisi tadi. Lah itu mungkin akibat ekonomi Hong Kong yang turun, uang yang cuma 2.200 saja dirampok. Bayangkan, padahal kasihan juga karena selain malam-malam mungkin uang dia kerja seharian tadi hanya segitu. Lah apa boleh buat, karena udah terjadi, yang penting si Pak sopirnya selamat gitu. Sekarang dalam proses pencarian mobilnya tadi. Nah itu lucu kan teman-teman? Ya bukan lucu, kasihan sebetulnya, kasihan banget. Terus yang kedua juga terjadi pada Pak sopir juga. Ini terjadi si taksi tadi ada 3 orang penumpang. Terus sama si sopirnya Pak sopirnya nggak curiga teman-teman, dikira penumpang biasa gitu. Akhirnya si penumpang tadi turun di Tsim Sha Tsui, turun di sana. Terus karena 3 penumpang tadi membawa bagasi yang besar, ditaruh di jok belakang tadi, di belakang si taksi tadi. Akhirnya waktu turun, si penumpang minta bantuan sama si Pak sopir menurunkan barang yang ada di belakang. Akhirnya si penumpang turun dan ambil bagasi yang di belakang, Pak sopirnya membantu. Setelah gitu, setelah bagasinya dikasih ke dia beres, si penumpang bertiga pergi. Terus si sopir langsung masuk ke mobilnya mau menjalankan mobil. Ternyata tas dia dan uang dia di dalam mobil depan itu sama barang-barang berharga lainnya ternyata hilang teman-teman. Lah tentu saja si penumpang tadi yang turun pura-pura nyuruh si sopir membantu, ya temennya yang lain di dalam mencuri atau merampok dalam si sopir yang ada di depan tadi. Ya kayak tas, telepon, terus ada uang-uang lainnya hilang semua. Nah ini sangat kasihan sekali teman-teman, karena si sopir tadi bilang kalau kerja belum dapat terlalu banyak uang, terus tas beserta isinya yang nggak seberapa juga hilang. Berarti tega banget gitu loh si penumpang 3 orang tadi. Seberapa sih sopir tadi mempunyai uang kan nggak terlalu banyak, terus dia bertiga malah berencana seperti itu. Ya alhamdulillah teman-teman, si sopirnya selamat, mobilnya masih selamat gitu aja. Cuma yang hilang bagian uang dan benda-benda yang bagi sopir tadi berharga. Akhirnya dia lapor polisi. Ya otomatis si polisi cepat mengurus teman-teman. Ya beritanya ketemu tidaknya belum diberitakan karena kan baru kejadian. Jadi berita yang di televisi sama yang di koran belum terlalu mendetail. Jadi cuma itu yang disiarkan atau yang dikasih tahu. Jadi kelanjutannya ketemu atau enggaknya belum tahu teman-teman. Nah itu ya mungkin juga karena keadaan virus corona yang begitu terasa bagi orang-orang yang ekonomi pertengahan. Maksudnya yang nggak terlalu kaya, yang sedang-sedang gitu, ekonomi sedang gitu. Berarti terlalu kentara banget gitu kan. Kasihan banget si sopirnya tadi teman-teman, harus kehilangan uang yang tidak seberapa padahal kerja sudah hampir seharian. Ya semoga aja Pak sopir tabah, terus cepat si penumpang yang mencuri atau merampok tadi cepat ketemu gitu. Ya semoga aja lah. Mungkin di Indonesia juga pernah kejadian seperti ini. Moga-moga aja tidak lah, cuma biar 1-2 di Hong Kong yang sudah lewat itu aja. Semoga kelanjutan atau kedepannya jangan sampai terjadi lagi. Terus ini ada lagi teman-teman, ini sebetulnya sih lucu teman-teman.
Ini bukan seperti perampokan itu tadi, bukan. Ini yang lainnya juga termasuk lucu teman-teman. Ini terjadi di Sao Mau Peng, Hong Kong juga. Ini mungkin teman-teman juga sering mendengar ya, orang mabuk itu, orang yang minum minuman keras akhirnya mabuk itu kan ngocehnya seenaknya aja ya. Mungkin orang mabuk kamu bilang kamu mabuk gitu ya, pasti nggak suka atau nggak terima, merasa dia nggak mabuk, tapi padahal ngocehnya sembarangan seenak dia. Itu di bawah kesadaran dia, sebetulnya dia sendiri nggak tahu apa yang dia ucapkan. Yang namanya aja orang mabuk ya teman-teman. Nah ini ada gerombolan atau tempat judi. Di situ beberapa orang gitu main judi gitu teman-teman, ya pakai uang lah tentunya. Terus ada yang sopir truk, truk yang angkutan besar itu teman-teman, ngangkut kayak untuk bangunan-bangunan, truk besar itu loh, khusus untuk ngangkut bangunan-bangunan, berarti kan gede banget. Terus itu kan besar banget gitu. Itu ada, itu sopirnya juga suka judi. Terus orang yang lainnya juga ada, kan satu kelompok gitu. Terus orang mabuk itu juga ikut main judi. Namanya aja mabuk, otomatis ngomong sama ngomong atau mungkin permainannya bikin orang kesal kan. Akhirnya si sopir truk tadi sama orang mabuk tadi mungkin terjadi kesalahpahaman atau berkelahi gitu, tapi nggak sampai parah, cuma karena si sopir truk tahu kalau orang itu mabuk, jadi mungkin dia cuma ngomong sepantasnya atau mungkin seadanya gitu, karena dia tahu orang mabuk kan nggak tahu apa yang dia ucapkan. Terus orang mabuk tadi pergi karena merasa kena marah sama si sopir truk, akhirnya dia pergi gitu aja. Terus si sopir truk nggak sadar kalau si pemabuk tadi marah, nggak sadar karena ngomongnya mungkin juga nggak terlalu kasar atau mungkin nggak terlalu ganas, kita nggak terlalu ya temen, namanya orang mabuk ya, dia paham itu. Terus si sopir tadi tetap main judi sama temennya. Terus si pemabuk, orang yang mabuk tadi pergi, terus dia masuk di bawah truk dia, truknya si sopir tadi. Itu truknya kan besar banget, di bawahnya kan ada roda-roda, itu kan tengah-tengahnya ada lubang itu. Akhirnya dia masuk di situ, tidur di situ, tidur di bawah truk ya. Si sopir nggak tahu, cuma orang mabuk itu tidur di situ, langsung tidur pula, so namanya aja mabuk. Lah setelah itu ada orang lewat teman-teman, orang lewat tadi melihat, di bawah itu ada orang. Apa orang itu tertindas, maksudnya kena tindasan mobil, atau orang itu ngapain kok di bawah? Karena orang yang lihat tadi takut, akhirnya lapor polisi. Polisi datang, terus polisi melihat bener, terus akhirnya petugas pengamanan itu juga datang, kayak petugas yang khusus menanganin tabrakan atau apa, atau pembakaran kayak gitu teman-teman, itu juga datang. Akhirnya si petugas penolong tadi melihat, memanggil si orang itu, istilahnya karena dia tahu si orang yang di bawah yang mabuk tadi nggak terluka, akhirnya disuruh, ayo kamu keluar dari mobil, kamu jangan di situ, ayo keluar dari mobil, bahaya, kayak gitu teman-teman. Istilahnya kayak gitulah, biar dia cepat keluar dari mobil, bawah mobil tadi. Hampir beberapa jam teman-teman, karena orang itu selain tidur pulas, mungkin si petugas tadi ngomong apa mungkin nggak terlalu dihiraukan, akhirnya sampai lama banget. Terus barulah si orang mabuk yang tertidur tadi mau menanggapi panggilan si penolong tadi. Dia bilang, aku mau keluar dari bawah mobil kalau kamu suruh si sopir truk tadi minta maaf ke aku, gitu. Akhirnya siapa sopir truk, di mana dia tinggal, di mana orangnya gitu. Mungkin si yang mabuk tadi sedikit agak sadar ya. Akhirnya di mana tempatnya, oh di sana gitu, ditunjukkan tempatnya. Akhirnya si polisi datang ke tempat perjudian tadi, memanggil Pak sopir, suruh datang
ke situ untuk meminta maaf pada si pemabuk. Pak sopir ya kaget atau apa ya, akhirnya ya datang juga. Akhirnya dia ngomong minta maaf sama si pemabuk yang di bawah mobil tadi. Akhirnya si pemabuk tersenyum senang sambil keluar dari bawahnya mobil tadi. Setelah gitu si urusan selesai gitu. Akhirnya si sopir ngomong sama polisi, aku nggak marah apa-apa, aku cuma bilang gini. Ya mungkin si pemabuk tadi ngomongnya ngelantur ya, namanya mabuk mau main judi, ternyata salah kaprah atau gimana, akhirnya mungkin salah paham lah sama polisi. Akhirnya ya sudah urusan selesai, akhirnya sudah bisa pergi semua. Lah namanya aja mabuk teman-teman, berarti marahnya si pemabuk tadi seperti anak kecil yang merengek minta mainan kayak gitu teman-teman. Jadi setelah si mainan atau orang si sopir tadi datang, dia bisa ketawa, bisa keluar manut apa yang diucapkan sama si polisi. Lucu juga kan? Oke teman-teman, karena waktu terus bergerak, ini hari Minggu, terus mungkin teman-teman hari ini juga udah mempersiapkan diri untuk liburan sama teman-teman. Cindy pun hari ini juga janjian sama teman-teman mau karaokean. Lah kan sebetulnya pemerintah udah mengumumkan karaoke dibuka tanggal 21 Mei nanti. Tapi hari ini sudah bisa teman-teman, ada tapinya. Bisa datang ke tempat karaoke tapi nggak boleh bernyanyi. Jadi di situ kita nyewa kamar, terus nanti ada makanan, ada minuman, ada AC, bisa duduk-duduk di situ sambil nonton TV atau nonton lagu-lagu, tapi nggak ada atau nggak bisa bernyanyi teman-teman. Karena kalau bernyanyi otomatis kita pegang speaker, terus kita nyanyi, berarti kan kita harus membuka masker kan. Lah yang ditakutkan air ludah kita nyemprot ke speaker tadi, setelah gitu bergantian sama teman-teman yang lain bernyanyi. Ya kalau nyanyinya jauh gitu speakernya, kalau speakernya mepet kan bahaya teman-teman. Jadi untuk hari ini udah dibuka tempat karaoke, cuma nggak boleh bernyanyi. Lah kalau mau bernyanyi nanti teman-teman bisa berkaraoke tanggal 21 Mei. Lah hari ini Cindy janjian sama teman-teman cuma ketemuan, kan bisa 8 orang hari ini. Karena kemarin cuma 4, sekarang bisa 8 teman atau 8 orang. Jadi Cindy janjian sama 8 teman datang ke situ, nanti kita pesen makanan, minuman, duduk sambil ngobrol gitu aja. Apalagi di luar panas sekali ya teman-teman. Beberapa hari ini cuaca Hong Kong begitu panas. Jadi kalau teman-teman suka karaokean nanti atau bernyanyi, nanti tanggal 21 Mei bisa. Tapi kalau pengen ketemuan teman-teman karena hanya satu kali dalam 7 harinya, hanya dalam minggu aja bisa libur. Jadi teman-teman bisa mengajak teman-teman yang lain 8 orang, bisa berkumpul di tempat karaoke tadi, bisa makan, pesen makanan, pesen minuman, ada AC juga oke kan, karena di luar juga sangat panas sekali. Tapi kalau teman-teman nggak suka cuma sewa kamar, makan, minum, duduk-duduk ngobrol, nggak suka karena nggak bisa bernyanyi, ya tunggu aja sampai tanggal 21 Mei nanti. Karena Cindy nggak bisa bernyanyi, selain suara Cindy jelek, Cindy nggak bisa lagu-lagu Indonesia juga nggak terlalu bisa. Cuma yang Cindy bisa cuma lagu khusus Garuda Pancasila, atau mungkin lagu 17 Agustus, atau mungkin lagu kemerdekaan lah, itu aja. Untuk lagu-lagu yang kayak temen-temen goyang dangdut, atau mungkin keroncong, atau mungkin lagu sambil lenggak-lenggok, Cindy kan nggak bisa ya. Akhirnya Cindy cuma sewa kamar, ada AC-nya, ngobrol sama teman-teman gitu aja. Oke, kalau teman-teman suka, nanti teman-teman bisa sekalian sama Cindy loh. Cindy udah
ada 8 teman. Dan nanti kalau teman-teman mau ikut bareng bisa sewa ruangan sebelahnya juga. Nggak terlalu mahal kok teman, karena ini ada promosi khusus atau ada diskonan khusus karena pembukaan baru. Yang beberapa minggu atau beberapa bulan kan udah tutup, maksudnya ditutup untuk sementara. Jadi mungkin ini untuk membuka lagi diadakan promosi atau diskonan. Jadi Cindy sama teman-teman yang lain mau ke sana. Oke, kalau teman-teman mau bareng, nanti teman-teman bisa komentar di situ dan Cindy kasih alamatnya. Oke teman-teman, selamat berhari Minggu dan semoga aja bisa menikmati hari Minggu dengan teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih.